pemimpin sekarang itu sudah menerapkan proses pengelolaan pengetahuan dalam kegiatan profesional? Untuk saat ini sudah pasti ya, oke. Teknologi pembelajaran saat ini itu dia pakai digital, namanya digital. Jadi semenjak COVID itu, sekarang itu pelatihannya dia sudah secara online. Terus bagaimana manajemen itu melihat pentingnya teknologi manajemen dalam mendukung pembangunan pemeliharaan infrastruktur? Telkom infrastruktur itu kan dia berbasis teknologi. Sudah pasti kan teknologi kan terus berkembang. Jadi untuk karyawan itu sudah pastilah dia terus ada pelatihan-pelatihan, terus ada pengembangan knowledge-nya lah. Jenis pengetahuan apa saja yang dianggap penting dalam tim, misalnya teknis jaringan, konstruksi, manajemen proyek atau regulasi? Semua sih universal kalau di sini itu, dari salesnya juga, dari pembangunan jaringannya juga, pembangunan jaringan infrastruktur, terus manajemen waspang diawasin, apa istilahnya, mutunya seperti apa gitu. Terus teknologinya yang sekarang itu berkembang seperti apa. Kalau dulu kan dia teknologinya kabel tembaga, sekarang sudah fiber optik, udah ada jenis wifi lagi 5G dan segala macam gitu. Bagaimana tim memperoleh atau menciptakan pengetahuannya? Selama ini setiap karyawan itu dia pasti ada minat dan bakatnya lah. Misalnya ada yang di konstruksi, ada yang di manajemen, ada yang di sales, itu selalu diberi pelatihan secara online sih biasanya. Apakah TIF mengelola pengetahuan baik yang bersifat eksplisit seperti SOP, manual, dokumentasi maupun tajid? Apakah ada pengalaman engineer atau keahlian khusus? Pasti ada. Pasti ada ya Pak? Jadi masing-masing karyawan itu dia ada pengetahuan spesifikasi masing-masing. Ada yang nanti dia di jaringan, ada yang di sales. Selalu ada sertifikasinya, baik dia CCNA atau yang macam-macam lah, kan banyak. Berarti lintas keahlian Pak ya? Ya, karena kan nggak mungkin satu orang bisa semuanya, jadi ada unit masing-masing seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, apakah TIF memiliki pakar atau tenaga ahli di bidang tertentu yang menjadi sumber pengetahuan penting bagi perusahaan? Ada. Biasanya itu dia di kantor regional dan juga di kantor pusat. Dia di bagian learning centernya. Jadi dia memang ahli lah. Jadi nanti misalnya ada teknologi baru, mereka dulu yang belajar, baru di kami lah, diturunkan ke kami gitu. Seperti biasanya setelah mereka belajar baru nanti diajarin ke. Seperti itu. Baik Pak. Selanjutnya, keahlian apa saja yang sudah dimiliki oleh TIF dan keahlian apa yang perlu dikembangkan untuk mendukung tantangan infrastruktur digital ke depannya? Kalau sekarang mungkin keahliannya ya dalam membangun jaringan ya. Kan di sini itu ada yang desain jaringan, juga menginventory. Terus ya melihatlah kebutuhan masyarakat itu sekarang seperti apa. Kan sudah berkembang terus kan. Bukan hanya broadband, udah ada juga yang wireless segala macam gitu. Baik Pak, selanjutnya mungkin bagaimana mekanisme knowledge sharing dilakukan di TIF, misalnya seperti forum internal, pelatihan, mentoring, atau platform digital? Kalau yang di TIF itu hampir setiap hari sih ada membuat forum evaluasi gitu ya. Kalau untuk yang pembelajaran semuanya online, bisa kapan aja sih. Online, berarti lebih fleksibel. Fleksibel, tergantung orangnya mau nggak dia belajar, karena kan dia di platform digital learning itu ada semua. Kalau kita mau belajar apa aja bisa kita pelajari, cuman terkadang kan kitanya yang malas gitu kan, atau nggak mau gitu. Apakah TIF memiliki sistem penyimpanan pengetahuan dan bagaimana sistem ini dikelola? Kalau sistemnya itu seperti ada aplikasinya sih, memang ada aplikasi, terus ada aplikasi-aplikasi untuk operasional, ada juga yang untuk umum lah. Kalau umum biasa kan dia pengetahuan umum aja sebagai paket internet atau jenis produknya seperti apa. Tapi kalau yang udah untuk internal kan mengelola alat produksi seperti apa, terus SOP semua di situ, flowchart segala macam.
bagaimana akses terhadap pengetahuan tersebut diberikan kepada karyawan internal, dan apakah ada akses terbatas untuk pihak eksternal seperti vendor atau mitra kerja, Pak? Ya, kalau untuk yang internal bisa semua sih, cuman dia tergantung unit-unitnya masing-masing juga kan. Misalnya unit pembangunan dia nggak mungkin bisa akses yang sales gitu kan. Kalau untuk eksternal nggak semuanya juga boleh, karena dia kan jaringannya itu LAN, jadi nggak bisa diakses dari luar juga. Apakah knowledge management di TIF sudah dimanfaatkan untuk mendorong inovasi? Kalau inovasi sementara ini masih inovasi di dalam aja ya, hanya untuk TIF aja, belum keluar. Kalau itu selalu ada terus memang. Kalau keluar sepertinya belum ada. Inovasi apa saja yang pernah dihasilkan oleh TIF melalui penerapan dalam knowledge management? Kalau inovasi, kalau yang seperti tadi ya, mungkin yang untuk internal sih, untuk lebih memudahkan operasional, jadi membuat aplikasi atau web ya untuk mempermudah lah gitu. Tapi kalau yang untuk keluar sepertinya belum ada. Apa target utama dari inovasi tersebut, Pak? Misalnya efisiensi, kualitas, layanan, transformasi digital atau daya saing? Ya semua sih, dia mempermudah flowchart-nya gitu kan, jadi tidak panjang birokrasinya, terus mempermudah untuk operasional juga. Seperti kan TIF itu kan dia mengelola aset ya, aset tiang, kabel segala macam, jadi itu dijadikan satu, jadi lebih mudah lah untuk menghitung jumlah asetnya gitu. Baik, kami dari Magister Teknik Elektro ingin mewawancarai kakak terkait perusahaan TIF dalam mengelola knowledge manajemennya. Jadi apakah TIF itu sudah menerapkan proses knowledge manajemen dalam kegiatan operasionalnya? Sudah. Bagaimana manajemen melihat pentingnya knowledge manajemen dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi? Karena knowledge management itu dia jadi dasar untuk bergerak. Terus habis itu dari knowledge management itu juga tercantum proses bisnis supaya tidak ada fraud yang terjadi di badan TIF sendiri. Jenis pengetahuan apa saja yang dianggap penting di TIF, misalnya teknis jaringannya, konstruksi, manajemen proyek, atau regulasinya? Semua pengetahuan yang ada di TIF adalah penting karena merupakan bagian dari rahasia perusahaan. Bagaimana TIF itu memperoleh atau menciptakan pengetahuannya, misalnya melalui riset, proyek lapangan, kerjasama dengan mitra, atau pengalaman internal? Biasanya kalau di TIF ada menggunakan jasa konsultan untuk menganalisa proses bisnis yang ada di TIF, baru kemudian diterapkan ke bawah dari TIF, dari pusat ke teritori baru ke distrik. Apakah TIF memiliki pakar atau tenaga ahli dalam bidang tertentu yang menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi perusahaan? Oke, kalau ahli kemungkinan besar ada di HO, tapi kalau di state kalau misalnya di Telkom itu kan mereka ada corporate enabler-nya, ada yang memang khusus untuk corporate university-nya. Kalau di TIF ini belum ada, tapi tenaga ahli masih ada di head office. Selanjutnya, keahlian apa saja yang sudah dimiliki oleh TIF dan keahlian apa yang perlu dikembangkan untuk ke depannya? Oke. Keahlian apa yang sudah dimiliki, apa yang perlu dikembangkan? Yang sudah dimiliki, karena core di TIF itu infrastruktur, otomatis semua hal yang berhubungan dengan infrastruktur itu sudah ada skillnya. Tapi yang sedang dikembangkan itu skill business manajemennya. Karena di TIF relatif talentnya dominan yang expert di infrastruktur, jadi talent untuk di business management itu relatif sedikit. Bagaimana mekanisme knowledge sharing dilakukan oleh TIF, misalnya forum internal, pelatihan, mentoring, atau platform di digital? Kalau untuk mentoring, biasanya mentoring dilakukan dari manajernya, dari manajer, terus dari head of district juga. Jadi mereka yang coaching. Terus untuk materi tertulis itu kita masih ikut dengan e-learningnya Telkom. Di G-Learn, di situ tercantum semua knowledge management-nya.